Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Nur Aisyah dengan NPM 100 102 170 90, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 17. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Tinjauan Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli krim halwa yang terdaftar di Badan POM. Langsung saja kita ke latar belakang. Di dalam melakukan jual beli suatu produk, hendaklah produsen menjual barangnya sesuai dengan aturan yang berlaku baik dalam undang-undang dan hukum yang berlaku, baik hukum negara ataupun hukum agama, serta etika di dalam berbisnis, khususnya dalam penjualan dan peredaran kosmetik yang akan diperjualbelikan di pasaran. Kebutuhan masyarakat pada kosmetik kian meningkat dan kurangnya pengetahuan konsumen mengenai kosmetik dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan 73,1% standar kecantikan wanita Indonesia menginginkan kulit putih, cerah dan glowing. Hal itu dilihat dari artikel Institut Teknologi 10 November yang mengutip dari Zap Beauty Index di tahun 2018. Lalu oknum tersebut memanfaatkan kesempatan itu untuk meraup keuntungan yang besar. Contohnya seperti krim halwa yang sudah terdaftar di BPOM. Diisukan jual beli krim halwa itu merupakan jual beli krim kosmetik yang hanya menguntungkan keuntungan produsen semata. Dalam kandungan krim tersebut terdapat bahan berbahaya seperti merkuri dan hidroquinone sebesar 5,7% dan dapat membahayakan dan merugikan konsumen yang menggunakannya jika jangka panjang. Lalu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan pisau analisis fikih muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen atau UU-PK. Lalu di sini ada beberapa review dari orang-orang yang telah menggunakan krim halwa, dan juga di sini halwa positif mengandung merkuri, yaitu hasil dari lab Dr. Granlich. Lalu juga ada hasil dari Dr. Richard Lee yang menunjukkan bahwa krim halwa itu positif menggunakan hidroquinone sebesar 5,7%. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli krim halwa yang berbahaya. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk krim halwa yang lolos uji dan terdaftar BPOM, namun melakukan praktik penipuan terhadap konsumen menurut UU-PK. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam melindungi konsumen dari produk kosmetik yang seharusnya tidak lulus uji BPOM. Masuk ke metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis data penelitian yuridis normatif, lalu sumber datanya menggunakan primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari salah satu narasumber yang menggunakan krim halwa dan juga Badan POM, dan untuk sekundernya saya menggunakan dari daftar pustaka seperti buku, jurnal, undang-undang, fikih muamalah, dan lain sebagainya. Untuk bahan hukum primernya menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 dan bahan hukum sekundernya menggunakan buku, jurnal, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan, wawancara, serta dokumentasi. Untuk teknik analisis data menggunakan sistematika data dan juga editing. Lalu hasil dan pembahasan, jual beli krim halwa ini ditinjau dari fikih muamalah telah memenuhi rukun dan syarat, namun di dalam barangnya terdapat zat berbahaya seperti merkuri dan hidroquinone sebesar 5,7% dan menjadikan hukum jual beli tersebut fasid. Lalu jual beli krim halwa ini merupakan jual beli yang belum jelas adanya, yakni sesuatu jual beli yang bersifat spekulasi atau samar dan tidak jelas kandungan ingredientsnya. Lalu jual beli krim halwa ini telah menyimpang dari etika jual beli dalam Islam, di mana jual beli pada krim kosmetik halwa dapat disebut dengan unsur penipuan dalam memperoleh keuntungannya dan dapat menimbulkan kemudorotan. Sebagaimana hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta yaitu berbunyi la dorol wala diror, tidak membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain. Lalu bentuk perlindungan hukum dalam UU-PK terhadap krim halwa dapat dilihat dari efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 yang terdapat pada pasal 8 ayat 1 huruf A, pasal 7 huruf E, pasal 11 huruf A dan B, dan pasal 4. Lalu akibat hukum yang timbul akan mendapatkan sanksi administratif yaitu berupa denda 200 juta rupiah dan juga sanksi pidana selama 5 tahun penjara dan juga denda 2 miliar rupiah. Lalu upaya pemerintah dalam melindungi konsumen pada produk kosmetik. Yang pertama adalah pemerintah telah melaksanakan tugasnya yaitu memberikan pelayanan serta informasi, menerima pengaduan dari konsumen, mengelola dan meneruskan informasi, memantau proses
pemecahan masalah, menyediakan unit layanan pengaduan konsumen. Lalu BPOM juga telah melaksanakan pengawasan pre-market dan post-market, melakukan pengawasan sarana produksi, distribusi, serta produk, melakukan pengujian lab, dan juga penegakan hukum. Pengawasannya ada 3 sub, yaitu subsistem pada pemerintah itu sendiri, produsen, dan konsumen. Untuk kesimpulannya, pada jual beli krim halwa ini merupakan jual beli yang hukumnya fasid, termasuk pada jual beli samar dan juga adanya unsur kemudorotan, dan termasuk pada penipuan terhadap konsumen. Lalu UPK di sini telah mengatur secara rinci mengenai perlindungan konsumen, khususnya pada kosmetik yang bisa dilihat dari efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 dan juga akibat hukum yang berlaku. Lalu pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya seperti adanya pengecekan lab, melakukan pre dan post market, memberikan penyuluhan serta membuat layanan pengaduan konsumen dan lain-lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.